Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin salatan tuthabbitu fi qalbina al-iman wa tuhafizuna al-Qur'an wa tufahimuna minhul ayat wa taftahu lana biha nural janad wa nuran na'im wa nuran nadhar ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari bersama-sama kita mulai kultum kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan nafa'a wal intifa' wal faidata wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih. Allahumma rzuqni hazzan minal ilmi wafiran yastaqimu bihi lisani wa tata'afa bihi arkani wa yasfu bihi zamani wa atafawwaqu bihi ala aqrani. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Saya sampaikan beberapa faidah yang ada di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang biasa kita kaji 2 pekan sekali setiap Sabtu pagi. Bulan Ramadan adalah bulan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meningkatkan amal soleh, untuk kita meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa fasilitas ibadah yang itu hanya ada di bulan Ramadan, yang pada akhirnya apabila kita mau melaksanakan itu akan berdampak terhadap diampuninya dosa-dosa kita. Di antaranya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. May yaqum lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Puasa kemudian menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dan juga menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini apabila kita laksanakan didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan berdampak terhadap diampuninya dosa-dosa kita. Para ulama di dalam memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan diantaranya adalah memperbanyak kuantitas bacaan Al-Quran. Jadi tambah rajin, tambah banyak baca Al-Qurannya.
Sebagian ulama meriwayatkan ra'aitu Abu Hanifah, saya melihat Abu Hanifah. Wa qad khatamal Qur'an fi syahri Ramadan sittina khatmatan bil lail wa sittina khatmatan bin nahar. Jadi ada kebiasaan yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Beliau itu kalau di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali khotaman di siang hari dan 60 kali khotaman di malam hari. Berarti selama 1 bulan pinten? Pinten? Swidak ping kalih pinten? 120. Padahal beliau adalah seorang mujtahid, kesibukannya banyak, tetapi di bulan Ramadan lebih banyak lagi membaca Al-Quran. Terdapat keterangan di dalam kitab Al-Manhajus Sawi yang ditulis oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Khatama Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala Al-Quran fil mawdi'il ladzi mata fihi 7,000 marrah. Selain itu Imam Abu Hanifah mempunyai kebiasaan menghatamkan Al-Quran. Jadi menghatamkan Al-Qur'annya bukan di masjid, Pak. Menghatamkan Al-Qur'annya bukan di rumah, tetapi di tempat yang dipersiapkan akan dipakai untuk mengubur dirinya. Jadi ulama-ulama zaman dulu ini aneh-aneh ya. Jadi sudah mempersiapkan, oh besok saya kalau meninggal dunia akan dikubur di misalnya di belakang rumah agak pojok, atau akan dikubur di sebelah sana. Nah, itu sudah dipersiapkan. Nah, Imam Abu Hanifah kemudian baca Qur'annya di situ, di tempat yang akan dipakai untuk menguburkan dirinya. Berapa kali? 7,000 marrah. 7.000 kali hataman. Jadi kalau membaca ke situ, membaca teng beriku, mau teng beriku. Kanal Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu yakhtimu fi kulli yaumin khatmatan. Beliau mempunyai kebiasaan membaca Al-Quran sehari hatam. Wa fi Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan yakhtimu sittina khatmatan. Beliau menghatamkan 60 kali. Imam Syafi'i harus ngajar seorang mujtahid, menganalisis Al-Quran, menganalisis hadis. Tetapi kebiasaan membaca Al-Qur'annya di bulan Ramadan meningkat sangat drastis. Ada sebuah kisah ini diketengahkan di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Kana Abu Muawiyah Al-Aswadi rahimahullahu ta'ala. Dulu ada seorang ulama namanya Abu Muawiyah Al-Aswad. Sinten Pak? Abu Muawiyah Al-Aswad. Beliau ini makfufal basar, tidak bisa melihat, tapi ahli maca Quran. Wa kana yuhibbu qira'atal Quran, tetapi beliau sangat senang sekali membaca Al-Quran. Anehnya, ini diantara keistimewaan dari Abu Muawiyah Al-Aswad. Wa kana idza fatahal mushaf, beliau ini apabila mulai membuka mushaf, nggak bisa melihat, tapi begitu mushafnya dibuka, Quran ini dibuka niku, rudda basaruhu alaih hatta yafrugha minal Quran. Jadi begitu dibuka bisa melihat, bisa membaca, tapi begitu shadaqallahul azim nggak bisa melihat lagi. Aneh ya. Ini diantara keistimewaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang ahli ibadah. Fanudia fi sirrihi, kemudian dia mendapatkan ilham. Kenapa kok bisa begitu? Maka fafna basaraka bukhlan alaik. Jadi seakan-akan dia mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, Abu Muawiyah, aku atau kami menutup pandanganmu, engkau tidak bisa melihat bukan karena kami bakhil, tidak memberikan penglihatan kepadamu, walakin ghirna alaika antang dzura ila ghairina, tetapi kami enggak suka
kami itu enggak senang, kami itu cemburu kalau matamu yang biasa dipakai untuk membaca Quran itu juga dipakai untuk melihat selain kami, artinya dipakai untuk bermaksiat kepada Allah, nganti dijogo Gusti Allah kados mekaten. Niku sinten? Abu Muawiyah Al-Aswad. Maka kesempatan di bulan Ramadan, mari bersama-sama kita maksimalkan apa yang dimaksimalkan, upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah memberikan penjelasan as-siyam wal Quran yashfa'ani. As-siyam puasa, wal Quran dan Al-Quran yashfa'ani li'abdi yaumal qiyamah, akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba pada hari kiamat. Maknanya pada saat hari kiamat kelak kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimintai pertanggungjawaban, maka disitulah kita butuh banyak sekali pembela yang meringankan siksa kita, bahkan bukan hanya meringankan siksa tetapi menyampaikan kepada Allah bahwa kita ini adalah orang-orang yang layak masuk ke dalam surga. Di antara yang akan bisa memberikan manfaat, memberikan syafaat kepada kita adalah Al-Quran dan puasa. Apa yang disampaikan oleh puasa? Puasa ini matur kepada Allah, ay Rabb, ya Allah, mana'tuhu ta'am wa syahawat bin nahar. Ya Allah, sungguh aku telah mencegah orang ini untuk makan menuruti hawa nafsu di siang hari. Fasyafi'ni fihi. Maka kemudian Al-Quran juga matur kepada Allah Subhanahu wa taala, mana'tuhun naum bil lail fasyafi'ni fihi. Ya Allah, sungguh aku telah mencegah orang ini untuk tidur di malam hari. Jadi biasanya tidur tetapi dipakai untuk membaca Al-Quran. Jadi puasa ini perlu kita renungkan. Puasa mengajukan pembelaan kepada kita, membela kita, matur kepada Allah, alasannya adalah saya, kata puasa, mencegah orang ini dari makan, dari minum, dan dari menuruti hawa nafsu di siang hari. Al-Quran memberikan pembelaan kepada kita, alasannya, ya Allah, saya sungguh telah mencegah orang ini dari tidur di malam hari. Maka kebiasaan membaca Al-Quran siang hari baik, tetapi kalau dilaksanakan di malam hari jauh lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesempatan kepada kita semua untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus mentaubati berbagai macam kesalahan yang pernah kita lakukan, sehingga kita keluar dari Ramadan kita betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita menghadap Allah kita bisa menghadap Allah bi husnil khotimah. Amin Allahumma amin. Banyak kesalahan mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.